Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Kesatria Berkacu. Di video kali ini kita akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Mermaid, yang menceritakan kisah cinta manusia dengan duyung. Nah, penasaran kan gimana perjuangan mereka berdua? Baiklah, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Diceritakan sekelompok pengusaha kaya yang sedang mengadakan acara pelelangan untuk wilayah perairan bernama Teluk Hijau. Hingga akhirnya teluk itu berhasil dibeli oleh seorang sultan bernama Liu untuk membangun sebuah proyek besar. Singkat cerita, pada malam harinya diadakanlah pesta besar-besaran untuk merayakan keberhasilannya memenangkan teluk itu. Banyak juga pengusaha yang datang dan ingin bekerja sama dengan Liu, namun semuanya ditolak. Terlihat di sana juga ada seorang pengusaha wanita bernama Rulan yang merupakan mantan pacarnya Liu, dan ia sangat ingin bekerja sama di proyek itu. Nah, karena Liu masih ada perasaan dengan mantannya itu, ia pun langsung menerimanya. Tak lama kemudian, seperti jai langkung, datanglah seorang wanita tak diundang. Ia bernama Shan dan memaksa ingin bertemu dengan Liu. Bahkan sebelum akhirnya diusir, ia sempat memberikan nomor teleponnya agar Liu menghubungi dia. Tak lama kemudian, pegawai Liu menjelaskan agar pembangunan lancar, maka mereka harus memasang sonar laut di Teluk Hijau, agar semua ikan dan makhluk hidup lainnya mati. Nah, ternyata wanita tadi yang bernama Shan adalah salah satu penghuni di Teluk Hijau. Terlihat kini ia sedang menemui anak kecil yang tubuhnya terluka. Dan ternyata anak itu adalah seekor duyung yang terluka akibat pancaran sonar yang dipasang sebelumnya. Dan ternyata juga Shan adalah seekor putri duyung, namun ia bisa menyamar seperti manusia dan bisa berdiri dengan ekor duyungnya. Nah, di sana Shan hidup bersama jutaan duyung lainnya, di mana setiap hari ia selalu diingatkan oleh nenek duyung ini jika manusia itu jahat. Selain duyung, di sana juga ada gurita yang juga sangat benci dengan manusia. Oleh karena itulah mereka mengirim Shan ke daratan untuk menggoda dan menghabisi nyawa Liu, karena proyeknya itu telah mengancam nyawa mereka semua. Saat itu mereka sedang menunggu Liu untuk menghubungi Shan lewat nomor yang sebelumnya diberikan. Sementara di lain sisi, kebetulan saat itu Liu ingin membuat mantannya yaitu Rulan cemburu, sehingga ia pun menelpon Shan dan berjanji untuk bertemu. Singkat cerita, Shan yang sudah berpenampilan sangat cantik kemudian dijemput dan dibawa ke kantor Liu. Sampainya di sana, Shan mencoba menaruh racun di minuman Liu, namun minuman itu malah diminum asistennya Liu, sehingga orang itu jadi mabok. Tak mau menyerah, dia lalu mengikuti Liu yang masuk ke sebuah ruangan dan mencoba untuk menyerang Liu dengan bulu babi. Tapi pas dilempar, ternyata di sana ada kaca dan bulu babi itu terpantul kembali mengenai dirinya sendiri. Lalu kemudian ia pun bersembunyi dan berencana akan menusuk Liu dengan tulang ikan. Namun lagi-lagi rencananya gagal dan malah mengenai tangannya sendiri. Bahkan saat akan menyerang Liu dari belakang, dia malah terkena stick golf dan semua rencananya pun berantakan. Nah, karena merasa bersalah melihat Shan yang terluka, Liu pun akhirnya memberikan uang yang cukup banyak untuk si Shan. Namun ia tidak mau, bahkan saat jumlahnya ditambah sangat banyak ia tetap tidak mau menerimanya. Hingga Liu pun kesal dan tidak memperdulikannya lagi. Tapi saat itu tiba-tiba di sana datanglah Rulan. Sontak Liu pun langsung pura-pura baik lagi dan mengajak pergi Shan agar mantannya itu cemburu. Mereka pun pergi ke sebuah taman dan makan ayam bersama. Di sana Liu merasa sedih karena teringat masa kecilnya yang hidup susah. Dulu ia pernah hidup miskin, oleh karena itulah Liu selalu bekerja keras untuk mendapatkan uang yang sangat banyak, karena menurutnya uang adalah kunci kebahagiaan. Namun Shan sendiri malah mengatakan bahwa uang bukan segalanya, karena masih banyak kebahagiaan lain yang bisa didapatkan bukan hanya sekedar uang. Bahkan saat Shan dikasih cek dengan nominal yang sangat besar, ia malah membakarnya. Kejadian ini pun membuat Liu bingung, karena baru kali ini dia menemukan wanita seunik Shan. Tak lama kemudian, Shan pun mengajak Liu untuk bermain. Dan disinilah Liu merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebahagia ini sebelumnya, meskipun ia sudah memiliki banyak uang.
Singkat cerita, Liu pun mengantarkan Shan pulang. Namun ia sempat heran karena Shan tinggal di wilayah yang dibeli sebelumnya. Sejak saat itulah, Liu merasa jika Shan adalah wanita spesial yang selalu membuatnya bahagia. Bahkan sepanjang jalan mereka berdua gandengan, tak sadar bahwa di balik pintu, Doyong dan Gurita bersiap menghabisi Liu. Namun, Shan yang sadar dan mengetahui hal itu pun langsung menyuruh Liu untuk segera pergi. Melihat apa yang dilakukan oleh Shan, si Gurita pun kecewa dengan rencananya yang gagal. Namun, tiba-tiba Liu menelepon Shan dan mengajak Shan untuk bertemu lagi pada esok harinya. Mendengar kabar itu, para Doyong merasa senang karena mereka memiliki kesempatan lagi untuk menghabisi Shan. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka berdua pun bertemu lagi. Nah, karena si Gurita merasa Shan akan gagal lagi, ia pun nekat datang ke tempat itu dan menyamar menjadi koki. Tapi konyolnya, tentakel si Gurita malah kelihatan. Pas waktu itu ketika Liu ingin makan Gurita. Alhasil tentakel si Gurita pun dipotong-potong dan akhirnya dimasak. Sementara itu si Gurita sendiri merasa kapok dan ia pun langsung kabur sebelum dia nanti diperlakukan semakin parah. Di lain sisi, secara mengejutkan Liu melamar Shan. Ternyata selama ini, walaupun kaya raya, tapi Liu selalu merasa kesepian. Dan baru kali inilah ia merasakan kebahagiaan itu bersama Shan. Namun, Shan sendiri tidak bisa untuk menerimanya. Karena dari awal, ia di sini hanya bertugas untuk menghabisi Liu. Tak lama kemudian, tiba-tiba Rulan datang dan ia cemburu melihat semua kejadian itu. Sementara Shan sendiri langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia pun melihat si Gurita luka-luka akibat kejadian tadi. Sehingga si Gurita pun semakin benci dan semakin ingin menghabisi Liu. Sementara itu, Shan sendiri kini sedang galau karena ternyata dia juga diam-diam mulai suka dengan Liu. Lalu tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Liu ke tempat tersebut. Dan betapa Liu sangat kaget setelah melihat para makhluk aneh mirip manusia ada di tempat tersebut. Di sini Liu pun langsung ditangkap oleh si Gurita. Namun saat akan menghabisi Liu, tiba-tiba Shan pun menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, si Gurita pun marah pada Shan. Di lain sisi, Liu yang berhasil lolos pun lalu membocorkan tempat Putri Doyong itu ke kantor polisi. Namun ternyata para polisi tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Liu dan mereka malah menertawakannya. Tapi saat Liu menceritakan itu pada Rulan, ternyata ia langsung percaya karena sebelumnya ia pernah menemukan 2 bangkai Doyong di tempat itu. Di sana, Rulan pun membentuk tim khusus untuk menangkap Doyong itu karena ia berpikir dengan Doyong itu ia bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Tak lama kemudian, Rulan pun memerintahkan bawahannya untuk segera menangkap Doyong itu. Sementara Liu sendiri terus berusaha menelepon Shan agar dia menyelamatkan diri. Namun ternyata pada saat itu nomornya mendadak tidak bisa dihubungi. Dan ternyata pada saat bersamaan, sarang Doyong itu kini sudah diserang. Meskipun para Doyong bersembunyi di dasar air, tapi mereka tetap masih ketahuan hingga banyak korban berjatuhan. Satu persatu mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam kantong, dilempar dan diperlakukan tidak berperi keduyungan. Terlihat Shan berusaha menyelamatkan diri, namun ia kesulitan. Si Gurita pun datang untuk membantunya, namun usahanya gagal dan malah mau ditangkap dengan jaring. Kemudian nenek Doyong akhirnya muncul dan memukulkan ekornya yang besar. Lalu para Doyong yang lain pun berusaha kabur ke laut. Sementara Shan yang paling diincar oleh mereka semua, kini ekornya sudah tertembak sehingga ia tidak bisa kabur lagi. Meskipun ia terluka parah, tapi Shan masih terus berusaha untuk pergi dan ia pun dikejar oleh Rulan dengan helikopter. Rulan pun mengarahkan sebuah tembakan pada Shan sehingga ia terlempar dan terluka semakin parah. Terlihat kini Shan lemah dan tak berdaya. Dia pun dikepung oleh mereka semua. Untung saja tiba-tiba Liu datang dan menyelamatkannya.
Akhirnya Shan pun digendong dan dibawa ke laut. Sementara itu, Rulan masih terus memaksa agar Liu berhenti. Hingga karena ia tak menurutinya, Liu pun ditembak berkali-kali oleh Rulan. Namun meskipun tertusuk, Liu tetap berjalan. Disinilah Shan melihat bagaimana keseriusan Liu. Bahkan ia sampai rela terluka dan sempat jatuh karena kesakitan. Tapi dia tetap bangun lagi. Akhirnya setelah perjuangan yang panjang, Liu pun berhasil membawa Shan ke laut. Waktu pun akhirnya berlalu, kini Liu sudah sembuh. Setelah kejadian sebelumnya, Liu yang awalnya gila harta kini jadi dermawan. Ia bahkan menyumbangkan uangnya untuk pembangunan lingkungan dan membagikan beasiswa untuk yang membutuhkan. Pada saat itu tiba-tiba salah satu penerima beasiswa itu menemui Liu. Dia menanyakan tentang Putri Duyung karena waktu itu beritanya viral di mana-mana. Mendengar hal itu, Liu sangat sedih karena ia teringat dengan kejadian memilukan sebelumnya. Dan ternyata kini dia dan Shan hidup bersama. Bahkan kini mereka bisa pergi ke laut bersama-sama menggunakan gelembung udara. Teman-temannya Shan juga sekarang hidup bahagia karena mereka semua kini bisa hidup damai di laut yang luas. Lalu setelah itu film ini pun selesai.